Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membahas secara mendalam performa Kelvin Verdonk, bek tengah timnas Indonesia yang tampil gemilang bersama Nek Nijmegen saat mengalahkan Heracles Almelo dengan skor 4-1 pada pekan kedua Liga Belanda ke 2025. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Nerv Asito, Almelo, Minggu dini hari Web 17 Agustus tahun 2025 dan menjadi salah satu laga menarik karena menunjukkan dominasi Nek dan kontribusi signifikan Verdonk di lini pertahanan. Profil Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk merupakan bek tengah yang memiliki pengalaman luas di Eropa. Lahir di Belanda dan kini membela timnas Indonesia, Verdonk dikenal sebagai pemain bertahan yang tangguh, memiliki kemampuan membaca permainan lawan, dan piawai dalam duel udara. Selain kemampuan bertahan, ia juga mampu menjadi penghubung penting dari lini belakang ke lini tengah yang membuat transisi serangan timnya menjadi lebih lancar. Performa Verdonk di Nek Nijmegen kian menonjol karena kemampuannya menjaga konsistensi. Di laga melawan Heracles, Verdonk bermain penuh 90 menit, menunjukkan stamina dan fokus tinggi sepanjang pertandingan. Kehadiran Verdonk membantu lini pertahanan Nek tetap solid meskipun Heracles sempat mengejutkan dengan gol cepat. Jalannya pertandingan. Pertandingan diawali dengan kejutan dari Heracles. Ji-sung Kam berhasil membuka skor lebih awal, membuat tim Nek tertekan. Namun, tim yang diasuh oleh pelatih Mark van Bommel ini tidak panik. Lini pertahanan, dipimpin Verdonk, mampu menahan serangan lawan dan memulai transisi yang cepat menuju lini depan. Setelah gol pembuka tersebut, Nek mulai menunjukkan dominasinya. Kento Sioge mencetak 2 gol yang menjadi kunci kemenangan tim. Gol pertama Sioge tercipta melalui kerjasama apik dari sisi sayap, di mana Verdonk memberikan pengawalan ketat terhadap pemain lawan, sehingga timnya bisa merebut bola dan memulai serangan balik. Gol kedua Sioge hadir melalui skema bola mati yang dimanfaatkan lini belakang Nek secara efektif. Peran Verdonk di situ terlihat jelas, karena ia menutup ruang dan mengantisipasi intersepsi lawan, sehingga pemain depan memiliki ruang untuk mencetak gol. Selain Sioge, gol Nek lainnya dicetak oleh Brian Linssen dan Philip Sandler. Dalam kedua gol tersebut, kontribusi Verdonk terlihat dari kemampuan distribusinya, membuka jalur umpan dari lini belakang, serta memastikan pertahanan tetap aman saat tim menyerang. Verdonk juga beberapa kali memotong serangan lawan sebelum masuk ke area berbahaya, menunjukkan kemampuan membaca permainan yang matang. Statistik dan dominasi Nek. Dari segi statistik, Nek memang mendominasi pertandingan. Penguasaan bola 82% total peluang, 24 dengan 11 tepat sasaran. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Nek mampu mengendalikan tempo permainan dan memanfaatkan penguasaan bola untuk menyerang. Namun, keberhasilan mereka tidak lepas dari peran Verdonk yang menahan serangan balik dan memberikan distribusi bola yang akurat ke lini tengah. Di sisi lain, Heracles yang sempat unggul lebih dulu, akhirnya kewalahan menghadapi tekanan terus-menerus. Gol cepat Ji-sung Kam memang sempat memberikan keuntungan psikologis bagi Heracles, namun keunggulan Nek dalam penguasaan bola dan kedisiplinan pertahanan membuat mereka mampu membalikkan keadaan dengan cepat. Dampak kemenangan Nek 4-1 ini memiliki beberapa implikasi penting. Peringkat klasemen. Nek tetap di puncak klasemen Liga Belanda dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Kepercayaan tim, lini belakang yang solid, termasuk Verdonk, memberi rasa percaya diri tinggi bagi tim. Momentum. Kemenangan besar di laga tandang memberi momentum positif untuk laga-laga berikutnya, termasuk menghadapi tim kuat seperti Ajax dan PSV. Sementara itu, Heracles masih harus memperbaiki performa mereka karena kini berada di dasar klasemen tanpa poin dari 2 laga. Kekalahan ini menandai perlunya evaluasi strategi, khususnya dalam menghadapi tim yang memiliki dominasi penguasaan bola tinggi seperti Nek. Analisis peran Verdonk dalam tim Kelvin Verdonk bukan hanya bek biasa di Nek. Beberapa aspek menonjol dari permainannya. Kemampuan bertahan, menahan serangan, melakukan tackle bersih, dan memotong umpan lawan. Distribusi bola, memberikan umpan presisi ke lini tengah untuk membangun serangan. Duel udara, mengamankan bola-bola atas, baik dalam situasi bertahan maupun menyerang. Kepemimpinan, memberikan arahan kepada pemain belakang lainnya,
menjaga konsistensi formasi. Kombinasi kemampuan tersebut membuat Nak Nijmegen bisa tampil dominan sekaligus efisien dalam mencetak gol. Laga Nak Nijmegen melawan Heracles menegaskan kualitas Kelvin Verdonk sebagai bek tengah yang mampu bersaing di Liga Belanda. Bermain penuh selama 90 menit, Verdonk tidak hanya menahan serangan lawan, tetapi juga membantu tim dalam membangun serangan yang efektif. Dengan kemenangan ini, Nak menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat di Liga Belanda musim ini, sementara Verdonk semakin menegaskan reputasinya sebagai pemain kunci timnas Indonesia yang mampu bersaing di level kompetisi Eropa. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, penampilan Verdonk ini menjadi bukti nyata bahwa pemain Indonesia bisa tampil cemerlang di kancah internasional sambil tetap membawa pengaruh positif bagi klub dan timnas. Setelah membahas performa Kelvin Verdonk di laga Nak Nijmegen vs Heracles, kini saatnya kita mengulas secara lebih mendalam sisi taktis dari tim Nak dan bagaimana Verdonk menjadi bagian penting dari strategi mereka. Analisis ini tidak hanya membahas formasi dan jalannya pertandingan, tetapi juga kontribusi spesifik Verdonk yang membuat lini pertahanan Nak solid sekaligus membantu tim membangun serangan. Formasi dan strategi Nak Nijmegen. Nak Nijmegen dalam pertandingan melawan Heracles menggunakan formasi yang fleksibel, sering terlihat sebagai 4-3-3 dengan kecenderungan menyerang melalui sisi sayap. Dalam formasi ini, lini belakang 4 bek, terdiri dari 2 bek tengah dan 2 bek sayap. Kelvin Verdonk menempati posisi bek tengah bersama Philipp Sandler. Lini tengah 3 gelandang, berfungsi sebagai penghubung antara pertahanan dan serangan. Mereka juga membantu menutup ruang lawan. Lini depan 3 penyerang, fokus pada penetrasi sisi sayap dan mencetak gol melalui umpan silang maupun pergerakan diagonal. Formasi ini memberi keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan cepat. Dengan penguasaan bola mencapai 82%, strategi ini memungkinkan tim mendominasi pertandingan dan mengontrol tempo. Peran Kelvin Verdonk dalam formasi sebagai bek tengah. Verdonk memiliki peran ganda, defensif dan distribusi. Berikut analisis lebih rinci. Kemampuan bertahan Verdonk menunjukkan disiplin tinggi dengan menutup ruang di area kotak penalti. Statistik duel udara dan tackle menunjukkan Verdonk unggul dalam menghentikan serangan lawan. Dalam laga ini, ia beberapa kali memotong umpan terobosan, termasuk yang bisa berpotensi membahayakan gawang Nak. Distribusi bola Verdonk tidak hanya bertahan, tetapi juga membantu membangun serangan dari belakang. Ia mampu melepaskan umpan panjang yang akurat ke sayap maupun lini tengah, memicu serangan balik cepat. Distribusi ini berperan penting dalam gol-gol yang dicetak Kento Shiogai dan Brian Linssen. Dukungan pada lini tengah dan sayap saat lini tengah Nak ditekan lawan, Verdonk turun lebih dalam untuk membantu menguasai bola. Pergerakannya membantu mengalihkan tekanan lawan sehingga tim dapat memanfaatkan ruang kosong untuk serangan. Kepemimpinan di lini belakang Verdonk juga berfungsi sebagai pengatur lini belakang, memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk menjaga formasi. Kemampuannya membaca permainan memungkinkan Nak tetap terorganisir meski lawan berusaha menekan secara intensif. Analisis serangan Nak, meskipun fokus utama Verdonk adalah bertahan, peran defensifnya memengaruhi serangan tim secara keseluruhan. Gol Kento Shioga menit awal babak kedua. Verdonk menutup jalur passing pemain lawan, sehingga Shioge bisa menerima bola bebas dan melakukan penetrasi ke gawang. Gol Brian Linssen distribusi Verdonk dari lini belakang membuka ruang bagi Linssen untuk bergerak tanpa tekanan. Gol Philipp Sandler kedisiplinan Verdonk memastikan area pertahanan tetap aman saat tim menyerang, sehingga lini depan bisa fokus mencetak gol tanpa khawatir akan serangan balik lawan. Secara keseluruhan, Verdonk memadukan kemampuan bertahan dan distribusi, membuat Nak lebih fleksibel dan efektif dalam menyerang. Analisis teknis pertahanan Nak. Beberapa aspek teknis yang terlihat dalam laga ini, pertahanan zona dan man-to-man. Verdonk menerapkan kombinasi pertahanan zona dan man-to-man. Saat Heracles menyerang melalui sisi sayap, Verdonk bergeser untuk menutup ruang di tengah, memungkinkan bek sayap menangani pergerakan pemain lawan. Intercept dan pemotongan umpan banyak peluang lawan gagal karena Verdonk berhasil memotong umpan terobosan. Tindakan ini menghentikan serangan berbahaya sebelum mencapai kotak penalti. Clearance dan blok Verdonk beberapa kali melakukan clearance kritis, baik menggunakan kaki maupun kepala,
untuk mengamankan bola. Blok terhadap tembakan lawan juga menunjukkan refleks dan posisi yang tepat. Kombinasi Verdonk dan Philipp Sandler. Kehadiran Philipp Sandler di sisi bek tengah bersama Verdonk menambah keseimbangan lini belakang. Analisis pertandingan menunjukkan Sandler sering menutup sisi kanan, Verdonk sisi kiri, dengan koordinasi yang rapat. Keduanya saling memberi cover saat salah satu maju untuk membantu serangan. Kolaborasi ini membuat NAC sulit ditembus lawan karena lawan harus melewati dua bek tangguh sekaligus untuk menembus pertahanan. Dominasi statistik mendukung analisis taktis ini. Penguasaan bola 82% untuk NAC, peluang 24-11 tepat sasaran, tackle sukses Verdonk. Estimasi 4-5 tackle kunci, intercept 3-4 intercept penting, clearance 5-6 kali membersihkan bola dari area bahaya. Angka ini menunjukkan bahwa dominasi NAC bukan hanya hasil serangan, tetapi juga keberhasilan lini belakang dalam mengendalikan permainan. Verdonk menjadi pilar utama dalam pertahanan yang efektif sekaligus memfasilitasi serangan. Evaluasi strategi taktik NAC. Kontrol tempo. NAC berhasil mengontrol tempo pertandingan melalui penguasaan bola tinggi. Verdonk menjadi elemen kunci karena distribusi bolanya membuat tim bisa mengatur serangan secara ritmis. Serangan cepat setelah merebut bola. NAC memanfaatkan kecepatan sayap dan lini tengah untuk menyerang. Posisi Verdonk di tengah memudahkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Pertahanan solid meski kebobolan gol cepat. NAC mampu merespons dengan solid. Kepemimpinan Verdonk di lini belakang memastikan formasi tetap rapat dan tidak mudah ditembus lawan. Dari analisis taktik, jelas bahwa Kelvin Verdonk bukan sekadar bek tengah yang pasif. Ia berperan sebagai pengatur pertahanan, penghubung lini tengah, dan inisiator serangan balik. Kombinasinya dengan Philipp Sandler dan kemampuan membaca permainan lawan membuat NAC Nijmegen tampil dominan dan efektif melawan Heracles. Laga ini membuktikan bahwa kehadiran Verdonk tidak hanya meningkatkan kualitas lini belakang NAC, tetapi juga memengaruhi keseluruhan strategi tim. Dengan performa seperti ini, Verdonk semakin menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di Liga Eropa, tidak hanya sebagai pemain bertahan, tetapi juga sebagai sosok kunci dalam skema permainan timnya. Gambaran luas pekan kedua Liga Belanda ke 2025. Bagian ini menyoroti hasil pertandingan, statistik penting, dan bagaimana hasil tersebut memengaruhi posisi klasemen sementara Liga Eredivisie. Analisis ini penting untuk memahami tren performa tim, strategi yang berhasil, serta peran pemain kunci seperti Verdonk dalam konteks kompetisi lebih luas. Ringkasan hasil pekan kedua Liga Belanda pada pekan kedua. Sejumlah pertandingan menarik terjadi. Hasil lengkap hingga Minggu pagi WIB 17 Agustus tahun 2025 adalah sebagai berikut. Telstar 0-2 PSV Zwolle. PSV Zwolle menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola dan efektivitas serangan. Kemenangan tandang ini memberikan momentum bagi tim untuk meningkatkan posisi di klasemen. Excelsior 1-2 Feyenoord sempat tertinggal akibat gol Drasili Sanchez Fernandes dari Excelsior. Namun, 2 gol balasan dari AS Wida dan Sam Stein memastikan kemenangan tim. Statistik menunjukkan Feyenoord menguasai 53% bola dengan 16 peluang. 8 diantaranya tepat sasaran. Heracles 1-4 NAC Nijmegen. Laga ini menjadi sorotan utama karena performa dominan NAC, termasuk kontribusi penuh Kelvin Verdonk. NAC menguasai 82% bola dengan 24 peluang, 11 tepat sasaran, menunjukkan dominasi total. Groningen 2-1 Heerenveen. Groningen memanfaatkan efektivitas serangan untuk menang di kandang sendiri. Pertandingan ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan peluang meski penguasaan bola tidak terlalu tinggi. Statistik kunci pekan kedua. Mari kita analisis beberapa statistik utama yang memberikan gambaran tentang performa tim. Penguasaan bola NAC Nijmegen 82% Feyenoord, 53% tim lain, rata-rata antara 40-55. Statistik ini menunjukkan NAC benar-benar mendominasi permainan, sementara tim lain seperti Feyenoord tetap bisa menang dengan penguasaan bola yang lebih seimbang karena efisiensi dalam penyelesaian akhir. Jumlah peluang NAC Nijmegen 24, 11 tepat sasaran Feyenoord,
16, 8 tepat sasaran Groningen, 14, 7 tepat sasaran. Data ini mengindikasikan bahwa tim yang mampu menciptakan banyak peluang biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menang, terutama bila efisiensi penyelesaian akhir tinggi. Gol cepat dan respons tim kebobolan lebih dulu oleh Ji-sub Kam, tetapi mampu membalikan keadaan dengan dominasi total. Feyenoord juga tertinggal, namun efisiensi serangan mereka memastikan gol balasan. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan merespons gol cepat sangat krusial di Liga Eredivisie. Tim yang disiplin defensif dan memiliki transisi serangan cepat cenderung bisa membalikkan keadaan. Dampak bagi klasemen Liga Belanda berdasarkan hasil pekan kedua, klasemen sementara menunjukkan tren menarik. NEC Nijmegen peringkat 1-2 kemenangan dari 2 laga, 6 poin. Selisih gol positif 3-4-1. Kinerja dominan NEC menunjukkan mereka menjadi kandidat kuat musim ini. Feyenoord peringkat 2-2 kemenangan, 6 poin. Selisih gol 1-2-1. Efektivitas penyelesaian akhir mereka menjadi kunci kemenangan. Tim yang belum memperoleh poin Excelsior, 0 poin. Posisi 17 Heracles, 0 poin. Posisi 18 kekalahan berturut-turut menempatkan kedua tim di posisi terbawah, menunjukkan perlunya evaluasi cepat strategi dan formasi. Tim lainnya PSV Zwolle dan Groningen berada di tengah klasemen dengan momentum positif dari kemenangan pekan kedua. Analisis tren tim dominasi tim papan atas NEC dan Feyenoord menunjukkan bahwa penguasaan bola tinggi atau efisiensi serangan bisa menentukan hasil. NEC unggul dalam penguasaan bola dan kontrol permainan, sementara Feyenoord lebih mengandalkan efektivitas peluang. Tantangan tim papan bawah Heracles dan Excelsior masih mencari keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kekalahan cepat menekan mental pemain dan membutuhkan strategi rotasi pemain serta penyesuaian formasi. Pengaruh pemain kunci pemain seperti Kelvin Verdonk berperan penting dalam menjaga lini pertahanan sekaligus memulai serangan. Keterlibatan pemain kunci dalam distribusi bola dan pertahanan dapat menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, terutama melawan tim dengan penguasaan bola tinggi. Prediksi dampak pekan kedua untuk laga selanjutnya. Hasil pekan kedua juga memberikan indikasi tentang potensi pertandingan berikutnya. NEC Nijmegen dengan momentum 2 kemenangan, tim ini kemungkinan tetap dominan. Lini belakang yang solid, termasuk Verdonk, akan menjadi kunci menghadapi tim kuat seperti Ajax dan PSV. Final tim ini mengandalkan efektivitas serangan, sehingga perlu meningkatkan konsistensi penguasaan bola. Pemain seperti Ayes Ueda dan Sam Stein menjadi faktor penting dalam mencetak gol. Heracles dan Excelsior, kedua tim perlu strategi baru untuk keluar dari posisi terbawah. Fokus pada pertahanan solid dan pemanfaatan peluang efektif menjadi prioritas. Tim lainnya Groningen dan PSV Zwolle berada dalam momentum positif. Jika konsisten, mereka berpotensi naik ke papan atas klasemen. Pekan kedua Liga Belanda 2025 menunjukkan bahwa dominasi penguasaan bola NEC Nijmegen dan efisiensi serangan Feyenoord menjadi kunci kemenangan. Respon terhadap gol cepat sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Pemain kunci seperti Kelvin Verdonk memengaruhi jalannya permainan melalui distribusi bola, pertahanan, dan koordinasi tim. Klasemen sementara menegaskan NEC Nijmegen sebagai pemimpin sementara dengan 2 kemenangan, diikuti Feyenoord. Sementara itu, Excelsior dan Heracles perlu evaluasi mendalam setelah kalah di 2 laga awal. Dengan statistik dan analisis ini, Sobat Cek Fakta bisa melihat bagaimana strategi, performa pemain, dan efektivitas tim berinteraksi untuk menentukan hasil pertandingan. Pekan kedua Liga Belanda 2025 menjadi bukti nyata bahwa kombinasi taktik, disiplin, dan kontribusi pemain kunci sangat memengaruhi klasemen, sekaligus menjadi indikator tren musim ini. Tim-tim lain di Liga Belanda 2025 serta para pemain bintang yang tampil gemilang pada pekan kedua. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kompetisi Eredivisie, tren performa tim, dan pemain yang layak mendapat perhatian. Feyenoord. Efektivitas di tengah tekanan Feyenoord meraih kemenangan tipis 2-1 atas Excelsior. Meskipun sempat tertinggal akibat gol Drasili Sanchez Fernandes, tim ini menunjukkan kemampuan merespons situasi sulit dengan cepat. Pemain kunci, Ayes Ueda, mencetak gol pembuka kemenangan,
menunjukkan ketajaman dalam memanfaatkan peluang. Semstein, gol penentu kemenangan menegaskan peran pentingnya dalam serangan balik. Analisis performa. Penguasaan bola 53% mencerminkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Total 16 peluang dengan 8 tepat sasaran menunjukkan efektivitas serangan yang tinggi. Feyenoord menonjol dalam penyelesaian akhir. Meski penguasaan bola tidak terlalu dominan, Feyenoord menunjukkan bahwa di Eredivisie, tim tidak selalu harus mendominasi bola untuk menang. Efisiensi penyelesaian peluang menjadi senjata utama mereka. Groningen. Konsistensi serangan dan soliditas pertahanan Groningen mengalahkan Heerenveen 2-1 dalam laga yang menegaskan kemampuan tim untuk memanfaatkan peluang penting. Pemain kunci, penyerang utama mereka yang mampu memaksimalkan peluang terbatas menjadi faktor kemenangan. Lini pertahanan Groningen cukup stabil, membatasi jumlah peluang tepat sasaran lawan. Analisis performa. Total 14 peluang dengan 7 tepat sasaran menandakan efisiensi relatif baik. Meski penguasaan bola tidak tinggi, konsistensi dalam penyelesaian akhir membuat tim ini sukses meraih 3 poin. Groningen menekankan pentingnya disiplin pertahanan dan serangan cepat. Tim ini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan yang mengandalkan penguasaan bola tinggi. PSV Zwolle. Kemenangan tandang yang menguatkan mental PSV Zwolle menang 2-0 atas Telstar, menunjukkan kemampuan tim meraih kemenangan di laga tandang. Pemain bintang, penyerang utama dan gelandang kreatif PSV Zwolle berperan penting dalam membangun serangan. Pemain lini tengah menyeimbangkan kontrol bola dan transisi serangan. Analisis performa. Dominasi di sektor tengah lapangan membantu mengontrol tempo pertandingan. Kemenangan ini memberi motivasi bagi tim untuk mempertahankan konsistensi di laga-laga berikutnya. PSV Zwolle membuktikan bahwa mental juara dan strategi solid di lini tengah sangat penting dalam meraih kemenangan tandang. Excelsior dan Heracles. Tantangan papan bawah kedua tim belum meraih poin dan menempati posisi terbawah klasemen. Excelsior tertinggal dari Feyenoord 1-2. Pemain kunci seperti Deresili Sanchez Fernandes mencetak gol, namun kurang dukungan tim. Statistik penguasaan bola dan peluang menunjukkan tim kesulitan dalam membangun serangan efektif. Heracles kalah 1-4 dari NAC Nijmegen. Gol cepat Jisung Kam menjadi sinyal awal dominasi lawan. Tim ini perlu evaluasi besar, terutama di lini pertahanan, untuk menghadapi musim yang kompetitif. Kedua tim perlu melakukan penyesuaian taktik dan rotasi pemain, serta fokus pada pertahanan solid dan efisiensi serangan untuk keluar dari tren negatif. Pemain bintang lain di pekan kedua selain Verdonk, beberapa pemain lain menonjol di pekan kedua Liga Belanda. Brian Linssen NAC Nijmegen golnya membantu NAC meraih kemenangan dominan. Efektivitas di depan gawang menjadi salah satu faktor utama kesuksesan tim. Philip Sandler NAC Nijmegen mencetak gol pertahanan sekaligus membantu transisi dari pertahanan ke serangan, menunjukkan peran multifungsi bek tengah dalam sistem modern. AS Ueda dan Semstein Feyenoord gol mereka membalikan keadaan saat Feyenoord tertinggal. Kemampuan mereka mengeksekusi peluang kecil menjadi pembeda bagi tim papan atas. Jisung Kam Heracles gol cepatnya menjadi awal dominasi NAC. Meskipun tim kalah, pemain ini menunjukkan potensi untuk menjadi ancaman bagi lawan. Tren taktik dan strategi tim analisis pekan kedua Liga Belanda menunjukkan beberapa tren penting. Efektivitas penguasaan bola NAC mendominasi penguasaan bola 82% dan menang besar 4-1. Feyenoord menang 2-1 dengan penguasaan bola hanya 53%, menekankan efisiensi penyelesaian akhir sebagai faktor kunci kemenangan. Pertahanan sebagai prioritas Groningen dan PSV Zwolle menunjukkan pertahanan solid sebagai fondasi kemenangan, terutama dalam laga-laga yang seimbang. Heracles dan Excelsior yang gagal mempertahankan lini belakang harus segera mengevaluasi strategi. Respon terhadap gol cepat NAC dan Feyenoord berhasil membalikan keadaan setelah kebobolan lebih dulu. Tim yang tidak mampu merespons gol cepat berisiko kalah, seperti Heracles. Peran pemain kunci Kelvin Verdonk, Brian Linssen, AS Ueda, dan Semstein menjadi contoh pemain yang menentukan arah permainan tim. Kontribusi pemain kunci seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, terutama di laga sengit.
Prediksi pekan-pekan berikutnya Nijmegen dan Feyenoord tim-tim ini diprediksi tetap dominan jika mampu mempertahankan performa pemain kunci. Fokus mereka selanjutnya adalah menjaga konsistensi, terutama menghadapi tim kuat seperti Ajax dan PSV. Tim tengah klasemen Groningen, PSV Zwolle jika mampu mempertahankan efisiensi serangan dan konsistensi pertahanan, mereka berpotensi naik ke papan atas. Tim papan bawah Excelsior, Heracles evaluasi formasi, strategi pertahanan, dan pemanfaatan peluang menjadi kunci. Mereka perlu memaksimalkan potensi pemain bintang untuk keluar dari tren negatif. Pekan kedua Liga Belanda 2025 menunjukkan efektivitas serangan dan soliditas pertahanan menjadi faktor kunci kemenangan. Tim papan atas Nijmegen dan Feyenoord menonjol melalui kombinasi strategi, penguasaan bola, dan kontribusi pemain kunci. Tim tengah klasemen Groningen dan PSV Zwolle memanfaatkan efisiensi peluang untuk meraih kemenangan. Tim papan bawah Excelsior dan Heracles menghadapi tekanan besar dan perlu evaluasi cepat. Pemain bintang yang mampu mengeksekusi peluang dan menjaga konsistensi performa menjadi penentu hasil pertandingan. Dengan analisis ini, Sobat Cek Fakta dapat memahami dinamika Liga Belanda lebih mendalam, termasuk peran taktik, strategi, dan kontribusi pemain bintang dalam menentukan arah klasemen. Prediksi klasemen akhir, tren pemain bintang, dan proyeksi performa tim hingga akhir musim Liga Belanda ke-2025. Bagian ini akan memberikan gambaran strategis bagi penggemar sepak bola, analis, dan pecinta Eredivisie. Berdasarkan hasil pekan kedua, Nijmegen 6 poin. Peringkat 1 dominasi penguasaan bola dan efektivitas serangan membuat Nijmegen menempati posisi puncak. Catatan 4 gol dalam laga kedua menegaskan kemampuan ofensif yang tinggi. Feyenoord 6 poin. Peringkat 2 mampu membalikan keadaan setelah tertinggal, menandakan mental juara. Efisiensi penyelesaian akhir menjadi keunggulan utama dibandingkan dominasi bola. Groningen dan PSV Zwolle 3 poin menunjukkan konsistensi dalam mencetak gol di laga-laga sulit. Potensi naik ke papan atas jika mampu menjaga efisiensi dan performa lini tengah. Excelsior dan Heracles 0 poin kekalahan beruntun menempatkan mereka di posisi terbawah. Memerlukan evaluasi strategi, rotasi pemain, dan fokus pertahanan. Tren ini memberi indikasi awal bahwa tim yang efektif di lini depan dan solid di pertahanan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di papan atas. Berdasarkan performa pekan kedua, statistik historis, dan tren musiman, Nijmegen peringkat 1-2 dengan dominasi lini belakang dan efektivitas serangan, kemungkinan besar tim ini akan tetap berada di papan atas. Kunci kesuksesan. Stabilitas pemain kunci seperti Kelvin Verdong dan Brian Linssen, serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan. Feyenoord peringkat 2-3 mental juara dan kemampuan membalikan keadaan menjadi modal penting. Efektivitas penyelesaian akhir akan menentukan apakah mereka mampu menyalip Nijmegen, Ajax, dan PSV peringkat 3-4. Tim-tim besar ini biasanya menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Kualitas pemain dan pengalaman kompetitif menjadi faktor penentu. Groningen dan PSV Zwolle peringkat 5-7 jika mampu mempertahankan konsistensi serangan dan pertahanan, mereka bisa naik ke papan atas. Tim-tim ini berpotensi menjadi kejutan musim jika mengoptimalkan pemain bintang. Excelsior dan Heracles peringkat 16-18 tim ini perlu perubahan signifikan di lini pertahanan dan strategi menyerang untuk menghindari degradasi. Pemanfaatan pemain kreatif seperti Deresili Sanchez Fernandes dan Jisung Kam menjadi kunci kelangsungan musim mereka. Prediksi ini tentu fleksibel karena cedera, rotasi pemain, dan transfer musim panas dapat memengaruhi dinamika klasemen. Pekan kedua Liga Belanda menegaskan peran pemain bintang dalam menentukan hasil pertandingan. Kelvin Verdong Nijmegen bermain penuh sebagai bek tengah, membantu menjaga lini belakang. Kemampuan membaca permainan lawan membuatnya menjadi pilar pertahanan. Brian Linssen dan Philip Sandler Nijmegen mencetak gol kunci dalam kemenangan besar 4-1. Sandler menunjukkan peran ganda, bertahan sekaligus berkontribusi ofensif. Ayase Ueda dan Sam Stein Feyenoord gol mereka membalikan keadaan saat Feyenoord tertinggal.
Kecepatan dan akurasi tembakan menjadi nilai plus dalam serangan balik. Jisung Kam, Heracles, dan Drasili Sanchez Fernandez Excelsior meskipun tim kalah, pemain ini menunjukkan potensi individu yang tinggi. Jika tim mampu mendukung, mereka bisa menjadi pengubah arah permainan di laga-laga berikutnya. Tren ini menunjukkan bahwa pemain bintang dapat menjadi pembeda, bahkan dalam tim yang tidak dominan. Efisiensi, kecepatan, dan akurasi menjadi indikator performa terbaik. Beberapa faktor yang kemungkinan menentukan klasemen akhir, itu efektivitas lini serang tim yang mampu memaksimalkan peluang, bukan sekadar menguasai bola, cenderung meraih kemenangan. Contoh, Feyenoord membuktikan bahwa penguasaan bola bukan satu-satunya indikator kemenangan. Stabilitas pertahanan Nijmegen dan Groningen menunjukkan pentingnya bek tengah yang solid. Tim yang mudah kebobolan di awal pertandingan berisiko kehilangan momentum. Konsistensi pemain kunci performa Verdong, Linssen, dan Weda menjadi contoh bahwa kontribusi pemain kunci sangat menentukan arah pertandingan. Manajemen cedera dan rotasi pemain cedera atau kelelahan bisa merusak ritme tim. Tim papan atas biasanya memiliki rotasi pemain lebih matang dibanding tim papan bawah. Nijmegen potensi mempertahankan posisi puncak jika lini belakang dan penyerang kunci stabil. Perlu adaptasi melawan tim besar Ajax, PSV untuk menjaga konsistensi poin. Feyenoord jika lini depan tetap tajam dan mental juara terjaga, kemungkinan besar finish di top ketiga. Efektivitas serangan balik menjadi senjata utama melawan tim yang dominan penguasaan bola. Groningen dan PSV Zwolle potensi kejutan musim. Mampu naik ke papan atas jika mempertahankan konsistensi. Fokus pada efisiensi peluang dan pertahanan menjadi kunci. Excelsior dan Heracles risiko degradasi tinggi jika tidak ada perbaikan strategi. Pemain kreatif seperti Homkamp dan Sanchez Fernandez harus dimaksimalkan. Tim besar Ajax, PSV, AZ Alkmaar biasanya mampu stabil di papan atas karena kualitas pemain, pengalaman, dan kedalaman skuad. Laga melawan tim papan tengah bisa menjadi penentu perebutan gelar juara. Berdasarkan tren pekan kedua Liga Belanda 2025, Nijmegen dan Feyenoord diprediksi tetap dominan hingga akhir musim. Pemain bintang seperti Kelvin Verdong, Brian Linssen, dan Ayese Weda menjadi faktor penentu hasil pertandingan. Tim papan bawah perlu perbaikan strategi dan optimalisasi pemain kreatif untuk bertahan di Liga Eredivisie. Efektivitas serangan, pertahanan stabil, konsistensi pemain kunci, dan manajemen cedera menjadi faktor utama menentukan klasemen akhir. Sobat Cek Faktate, dengan proyeksi ini, kita bisa lebih siap menyimak perkembangan Liga Belanda, memprediksi pemenang, dan menyoroti pemain bintang yang mungkin mencuri perhatian dunia sepak bola. Pekan kedua Liga Belanda 2025 menampilkan sejumlah pertandingan yang menentukan arah awal musim. Nijmegen 4-1 Heracles. Kelvin Verdong bermain penuh sebagai bek tengah. Dominasi penguasaan bola 82%, 24 peluang dengan 11 tepat sasaran. Gol dicetak Kento Shiogai 2, Brian Linssen, dan Philip Sandler. Feyenoord 2-1 Excelsior, Ayese Weda dan Sam Stein mencetak gol setelah Feyenoord tertinggal. Penguasaan bola 53% dan 16 peluang dengan 8 tepat sasaran. Groningen 2-1 Heerenveen tim menunjukkan konsistensi dalam mencetak gol di laga-laga sulit. Telstar 0-2 PSV Zwolle. PSV Zwolle menunjukkan ketajaman lini depan meskipun bukan tim papan atas. Hasil ini memperlihatkan keseimbangan antara efektivitas gol dan penguasaan bola, di mana tim-tim papan atas memaksimalkan peluang lebih efisien daripada sekadar mengontrol bola. Berdasarkan performa pekan kedua, beberapa tren utama muncul. Nijmegen, solid di pertahanan, efektif di serangan, menjadi tim papan atas awal musim. Feyenoord, mental juara dan efektivitas serangan balik menjadi modal untuk tetap kompetitif. Groningen dan PSV Zwolle, konsistensi lini tengah dan serangan menjadi kunci untuk naik ke papan atas. Excelsior dan Heracles, kekalahan beruntun menunjukkan perlunya strategi baru, perbaikan lini belakang, dan pemanfaatan pemain kreatif. Tren ini menegaskan bahwa tim yang mampu menyeimbangkan penguasaan bola dan efektivitas penyelesaian peluang lebih berpeluang meraih kemenangan.
Pekan kedua menegaskan bahwa kontribusi pemain kunci sangat menentukan hasil pertandingan. Kelvin Verdonk Nijmegen, bek tengah andalan yang stabil, mampu membaca permainan lawan. Brian Linssen dan Philip Sandler Nijmegen kontributor gol penting dalam kemenangan besar. Ayase Ueda dan Sam Stein-Feyenoord membalikan keadaan setelah tertinggal, membuktikan efektivitas serangan balik. Jisung Kam, Heracles, dan Drasili Sanchez Fernandes Excelsior pemain kreatif yang berpotensi mengubah permainan tim jika didukung strategi tepat. Intinya, pemain bintang bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga kemampuan mengatur ritme pertandingan dan menjadi tumpuan lini pertahanan maupun serangan. Berdasarkan analisis pekan kedua dan sejarah Eredivisie, efektivitas serangan lebih penting daripada penguasaan bola murni. Stabilitas lini pertahanan menjadi fondasi tim papan atas. Konsistensi pemain kunci menentukan performa sepanjang musim. Manajemen cedera dan rotasi pemain memengaruhi daya tahan tim menghadapi jadwal padat. Faktor-faktor ini akan memengaruhi perebutan gelar juara, posisi papan tengah, serta upaya tim papan bawah untuk menghindari degradasi. Berdasarkan tren awal musim, Nijmegen berpeluang mempertahankan posisi puncak, stabilitas lini belakang dan serangan kunci menjadi modal utama. Feyenoord mental juara dan efektivitas penyelesaian akhir memungkinkan finish di top ketiga. Ajax dan PSV tim-tim besar dengan kedalaman skuad yang baik biasanya stabil di papan atas. Groningen dan PEC Casual potensi kejutan musim jika mempertahankan konsistensi. Excelsior dan Heracles risiko degradasi tinggi, perlu strategi baru untuk bertahan di Eredivisie. Prediksi ini tetap fleksibel karena faktor cedera, rotasi pemain, dan transfer bisa mengubah dinamika klasemen sepanjang musim. Berdasarkan pekan kedua, tim yang efektif memiliki ciri-ciri, kombinasi penguasaan bola dan efisiensi penyelesaian akhir. Lini pertahanan yang mampu menahan gol cepat lawan. Pemanfaatan pemain kreatif dan pemain bintang secara optimal. Rotasi pemain dan manajemen cedera yang baik untuk menjaga stamina sepanjang musim. Tim yang mampu memaksimalkan faktor-faktor ini akan menjadi pesaing serius juara Liga Belanda ke 2025. Dari 6.000 kata analisis pekan kedua Liga Belanda 2025, dapat disimpulkan, Nijmegen dan Feyenoord memimpin awal musim dengan performa solid, baik ofensif maupun defensif. Pemain bintang menjadi penentu, tetapi kontribusi tim secara kolektif tetap penting. Tim papan bawah harus melakukan evaluasi strategi dan memaksimalkan pemain kreatif untuk bertahan. Efektivitas serangan, pertahanan stabil, konsistensi pemain kunci, dan manajemen cedera adalah faktor utama menentukan klasemen akhir. Prediksi klasemen akhir menempatkan Nijmegen dan Feyenoord sebagai kandidat juara, dengan Ajax dan PSV sebagai pesaing utama, sementara Excelsior dan Heracles menghadapi risiko degradasi. Sobat Cek Fakta, seri ini telah memberikan gambaran lengkap pekan kedua Liga Belanda 2025. Dari analisis pertandingan, performa tim dan pemain, hingga prediksi klasemen akhir. Dengan informasi ini, Sobat bisa mengikuti perkembangan Liga Belanda dengan lebih kritis, memahami strategi tim, dan menyoroti pemain-pemain yang berpotensi menjadi sorotan musim ini. Ingat, sepak bola selalu penuh dinamika. Prediksi bisa berubah seiring cedera, rotasi pemain, dan transfer yang terjadi. Namun, pemahaman mendalam seperti ini memberi kita perspektif yang lebih akurat dan berbasis fakta, sesuai semangat Cek Fakta, mengutamakan analisis objektif dan data terverifikasi. Terus ikuti channel Cek Fakta untuk update terbaru, prediksi pekan selanjutnya, dan analisis mendalam Liga Belanda ke 2025. Dengan analisis berbasis data dan fakta, Sobat tidak hanya menyaksikan pertandingan, tapi juga memahami strategi di balik setiap gol, assist, dan kemenangan.